Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdullah Mubarak SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi. Di sini kami akan membahas dan memaparkan buku 1 bab 5 dengan judul Aset dan konsep-konsep terkait. Pembahasan pertama dimulai dengan latar belakang, yang kedua definisi dan karakteristik aset, yang ketiga subklasifikasi aset, yang keempat konsep-konsep aset, yang kelima masalah pengukuran dan penilaian aset, serta yang keenam masalah khusus penilaian aset. Yang pertama adalah latar belakang. Aset adalah berbagai kepentingan ekonomis yang dimiliki oleh perusahaan, termasuk aktiva tetap dan aktiva lancar. Aktiva tetap adalah aset berwujud yang digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan. Kemudian, aktiva lancar adalah aset yang dapat diubah menjadi tunai dalam waktu singkat, seperti uang, tunai, cek, dan deposit bank. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian aset. Menurut FASB, dalam kerangka konseptual, aset adalah manfaat ekonomi masa mendatang yang cukup pasti, yang dikuasai atau dikendalikan oleh suatu entitas sebagai hasil transaksi atau kejadian pada masa lalu. APB mendefinisikan aset sebagai sumber ekonomi seperti halnya definisi yang dikemukakan oleh Ijiri pada tahun 1975. APB menggolongkan aset dalam bentuk sumber ekonomi dan sumber non-ekonomi. Yang kedua yaitu ada karakteristik aset, yang dibagi menjadi dua, yaitu karakteristik utama yang memiliki manfaat ekonomi dan karakteristik pendukung, yaitu dikuasai entitas dan akibat dari transaksi pada masa lalu. Yang dimaksud dengan memiliki manfaat ekonomi adalah manfaat ekonomis dari suatu aset bisa diukur dari kemampuannya menghasilkan pendapatan atau aliran kas di masa mendatang, yang dapat dicapai melalui aktivitas ekonomi seperti produksi, pertukaran, atau konsumsi. Dimaksud dengan dikuasai oleh entitas yaitu sebuah objek atau pos hanya bisa dianggap sebagai aset jika dikuasai oleh perusahaan. Ini berarti perusahaan harus mampu mendapatkan, memelihara, menukarkan, atau menggunakan objek tersebut. Lalu, yang dimaksud dengan akibat transaksi pada masa lalu yaitu sebuah objek bisa dikatakan aset, harus ada transaksi atau kejadian di masa lalu yang menyebabkan perusahaan menguasai objek tersebut. Menurut FASB, transaksi atau kejadian di masa lalu penting karena bisa mempengaruhi jumlah aset, baik menambah maupun mengurangi aset tersebut. Klasifikasi aset, yang pertama aset lancar, yang kedua aset tak lancar, ketiga tak berwujud, dan keempat aset lain-lain. Di mana aset lancar terdiri dari kas. Nah, kas ini termasuk dalam aset lancar, di mana dalam akuntansi kas mencakup uang atau alat pembayaran lain yang setara dengan uang. Alat pembayaran tersebut harus diterima oleh bank sebesar nilai yang tercantum. Nah, menurut PSAK nomor 9, kas biasanya terdiri dari uang kertas atau logam serta saldo rekening giro di bank. Dan juga surat-surat berharga, di mana sering disebut sebagai investasi jangka pendek, temporary investment. Surat berharga ini juga dikenal sebagai efek atau sekuritas. Nah, investasi dalam bentuk aset ini bertujuan untuk memanfaatkan kas yang sementara tidak digunakan dan akan dijual kembali saat perusahaan membutuhkan kas. Nah, untuk piutang receivable, piutang adalah hak atau klaim perusahaan untuk menerima uang atau jasa dari pihak lain. Nah, piutang terbagi menjadi dua jenis, yaitu piutang usaha dan piutang non-usaha. Di mana piutang muncul karena penjualan barang atau jasa sebagian dari kegiatan utama perusahaan. Nah, persediaan barang atau inventory ini adalah barang atau bahan yang dimiliki perusahaan untuk mendukung operasinya sehari-hari. Jenis kesediaan barang tergantung pada jenis perusahaan dan kegiatan yang dilakukan. Nah, untuk investasi jangka panjang ini adalah membelikan aset seperti surat berharga yang tidak digunakan untuk operasi sehari-hari perusahaan. Tujuan itu untuk mendapatkan pendapatan jangka panjang seperti bunga dan dividen, mengusul perusahaan lain, atau mengumpulkan dana untuk investasi atau pelunasan utang. Dan untuk kesediaan barang atau inventory, di mana tanah, bangunan, dan perlengkapan disebut juga aset tetap, adalah fasilitas fisik yang memiliki manfaat jangka panjang dan digunakan dalam operasi perusahaan. Nah, menurut PSAK nomor 16, revisi yang dikeluarkan oleh IAI, aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa, disewakan kepada pihak lain, atau digunakan untuk tujuan administrasi. Nah, untuk ketiga, aset tak terwujud ini adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi, tidak memiliki bentuk fisik, dan dimiliki perusahaan untuk menghasilkan atau menyerahkan barang dan jasa disewakan kepada pihak lain yang bertujuan administratif. Contohnya, aset tak terwujud termasuk hak paten, hak cipta, merek dagang, goodwill, biaya pendirian atau organisasi dan lisensi atau franchise. Nah, yang keempat ini aset lain-lain. Aset lain-lain ini adalah yang tidak termasuk dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap atau aset tak terwujud. Contohnya aset lain-lain itu seperti gedung yang masih dalam proses pembangunan, uang jaminan untuk kontrak pemasangan instalasi listrik atau bahkan beban tanggungan. Konsep aset, ada pengukuran aset, di mana pengukuran aset adalah proses menentukan jumlah rupiah yang harus dicatat untuk suatu aset yang biasanya dinyatakan dalam bentuk biaya. Dua, penilaian aset. Nah, penilaian aset adalah proses ketika akan menentukan jumlah rupiah suatu aset yang akan dilaporkan dalam laporan keuangan. Dan yang ketiga, pengakuan aset. Pengakuan aset berarti mencatat biaya sebagai aset ketika terjadi transaksi atau keadaan yang mempengaruhi aset tersebut. Dan yang keempat, masalah khusus penilaian. Masalah khusus dalam penilaian ini adalah beban tangguhan, atau beban tangguhan ini biasanya biaya yang menanggungnya ditunda dari periode berjalan dan akan dibebankan pada pendapatan di periode berikutnya. Soal pengukuran dan penilaian aset. Menurut FSAB, pengukuran dan penilaian aset menggunakan dasar
kos historis, kos sekarang, nilai pasar sekarang, nilai realisasi atau pelunasan neto, nilai sekarang dan arus kas mendatang. Makna pengukuran atau atribut pengukuran pos-pos aset yang telah dideskripsikan dan dicontohkan FSAB yaitu pos perintah usaha yang dipresentasi menggunakan jumlah rupiah yang dapat ditagih. Untuk pengukurannya yaitu menggunakan nilai realisasi. Pos sediaan yang dipresentasikan yaitu jumlah pengeluaran untuk memperoleh barang yang sama. Untuk pengukurannya yaitu menggunakan nilai kos sekarang. Pos surat-surat berharga yang dipresentasikan yaitu menggunakan jumlah rupiah yang diperoleh bila terjual. Untuk ukurannya menggunakan nilai pasar sekarang. Pos investasi dalam obligasi yang dipresentasikan menggunakan nilai bawaan yang harus diterima bila dilunasi saat ini. Untuk ukurannya menggunakan nilai sekarang aliran kas masuk masa datang. Pos aset tetap pada umumnya yang dipresentasikan untuk menggunakan sisa potensi jasa. Untuk pengukurannya yaitu menggunakan nilai kos historis. Masalah khusus penilaian aset. Pertama, sewa guna. FSAB mewajibkan untuk mengakui dan melaporkan kewajiban yang timbul dari sewa guna dan mengakui dan melaporkan kewajiban yang timbul dari sewa guna dan mengakui fasilitas yang disewa guna sebagai aset perusahaan apabila secara substantif perjanjian sewa guna tersebut sebenarnya merupakan pembelian angsuran. 2. Riset dan pembangunan. Kos riset dan pengembangan diakui sebagai aset apabila masa manfaat melalui amortisasi untuk menghubungkan kos yang dikeluarkan dengan pendapatan yang dihasilkan pada periode yang sama. Yang ketiga, laba rugi selisih kurs valuta asing. Selisih kurs merupakan selisih yang dihasilkan dari pelaporan jumlah unit mata uang asing yang sama dalam mata uang asing pelaporan pada kurs yang berbeda. Baik, dari pemaparan materi yang telah dijelaskan, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa materi ini membahas aset dalam akuntansi, sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh entitas dan diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Aset memiliki karakteristik utama seperti nilai ekonomis, dapat diukur dan memberikan manfaat di masa depan. Aset dibagi menjadi beberapa subkategori, termasuk aset lancar, aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset keuangan. Pengukuran dan penilaian aset sering menghadapi masalah terutama dalam menentukan nilai wajar dan mempertimbangkan perubahan nilai dari waktu ke waktu. Masalah khusus dalam penilaian aset mencangkup tantangan dalam valuasi aset tidak berwujud dan penyesuaian terhadap inflasi atau perubahan pasar. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.